Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi adik-adikku sekalian. Sebelum melakukan aktivitas pembelajaran pada hari ini, kakak ingin memimpin doa terlebih dahulu agar pembelajaran dan aktivitas yang kita lakukan pada saat ini akan berjalan lebih baik dan agar ilmunya berkah ya. Marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Kakak ingin tanya nih, bagaimana kabarnya adik-adik sekalian? Insya Allah kakak harapkan adik-adik sekalian semuanya sehat ya. Nah, di sini kakak akan memberikan bimbingan klasikal dengan judul membangun relasi dengan teman sebaya. Adik-adik sekalian sudah mempunyai teman nggak? Ya, sudah ya. Sebelum lanjut ke materi, izinkan kakak terlebih dahulu untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama kakak Nur Santi Putri Amalia, biasa dipanggil Santi dan Putri. Adik-adik juga bisa memanggil kakak dengan sebutan Santi atau Putri saja. Tujuan khusus dari layanan bimbingan klasikal yang ingin dicapai oleh adik-adikku sekalian adalah yang pertama, dapat menerapkan etika dalam hubungan teman sebaya. Yang kedua, adik-adikku sekalian mampu menjelaskan langkah-langkah dalam membangun relasi dan menegakkan hubungan dengan teman sebaya. Yang ketiga, adik-adikku sekalian mampu menjelaskan manfaat dari membangun hubungan relasi dengan teman sebaya. Pada kegiatan hari ini, kita akan menerima materi tentang membangun relasi dengan teman sebaya. Akan dilakukan bimbingan klasikal. Jadi, tugasnya adik-adik sekalian mengamati tayangan slide PowerPoint yang akan kakak tayangkan dan melakukan ice breaking, melakukan curah pendapat atau diskusi interaktif dan mendiskusikan dengan kelompok masing-masing sesuai dengan topik yang akan dibahas nantinya. Pada proses bimbingan klasikal, kita sepakati ya, layanan yang diadakan pada hari ini dilakukan selama 30 menit. Apakah adik-adik sepakat? Ya, adik-adik sudah sepakat ya. Kita akan menjalankan dan melakukan dengan baik ya. Pada topik kali ini adalah membangun relasi dengan teman sebaya. Adalah hal yang paling utama bagi adik-adikku sekalian yang ingin membangun masa depannya. Hal tersebut berlaku bagi adik-adik sekalian yang ingin menjadi seorang yang sukses. Adik-adik bisa melihat bagaimana nasib orang yang pintar dari sisi akademis tetapi minim relasi pertemanannya dibandingkan orang yang biasa saja dari sisi akademis tetapi banyaknya relasi pertemanannya. Itu adalah salah satu contoh kecil dari manfaat memiliki relasi yang bisa adik-adik peroleh. Relasi tidak hanya bisa didapatkan dari komunitas saja, tetapi dari lingkungan sekitar adik-adik. Bisa dapatkan dengan begitu, dengan mempunyai relasi yang begitu banyak dan positif, akan membawa adik-adik sekalian menuju orang-orang yang sukses dalam pertemanan. Sebelum memulai ke tahap utama atau tahap inti, kita terlebih dahulu melakukan ice breaking. Ice breaking tersebut akan berguna untuk adik-adik agar tidak bosan nantinya dalam menerima materi. Kepada adik-adikku semua, berhadapanlah dengan besti-besti kalian, karena ice breaking tersebut akan dilakukan bersama besti-besti kalian. Tepuk besti. Aku, kamu, besti banget loh. Ya, sekali lagi ya. Tepuk besti. Aku, kamu, besti banget loh. Keren.
Ya adik-adikku sekalian, kita akan memulai ke tahap inti dengan topik membangun relasi dengan teman sebaya. Yuk kita simak beberapa materi yang akan kakak paparkan ya. Apa sih itu etika dalam pergaulan? Etika adalah suatu sikap seperti sopan, santun, atau aturan lainnya yang mengatur hubungan antara kelompok manusia yang beradab dalam pergaulan. Etika pergaulan yaitu sopan santun atau tata krama dalam pergaulan yang sesuai dengan situasi dan keadaan serta tidak melanggar norma-norma yang berlaku, baik itu norma agama, kesopanan, adat, hukum, dan lain-lain. Manusia sebagai makhluk sosial dan makhluk individu yang perlu memiliki etika dalam pergaulan. Jadi, adik-adik sekalian, semuanya mampu mementingkan dan mendahulukan kebutuhan secara pribadi, tetapi membutuhkan dan memerlukan orang lain untuk mengatur tujuan yang adik-adik agar terjadi hubungan yang harmonis antara adik-adik dengan teman-teman adik-adik dalam agar terjadinya hubungan yang harmonis antara adik-adik dengan teman. Itu diperlukan pembinaan dari sejak dini. Karena harus tercipta hubungan yang selaras, serasi, dan seimbang sejauh dari pertentangan dan permusuhan yang dinilai dari masyarakat. Bagaimana langkah-langkah dalam membangun relasi dan mendekatkan hubungan dengan teman sebaya? Adik-adik untuk menjadi lebih dekat dengan teman sebaya, maka adik-adik harus lakukan 3 langkah berikut. Yang pertama, berbagi hal yang sifatnya data dan informasi. Berbagi hal yang sifatnya data atau informasi ini adalah tahapan yang paling mendasar ketika adik-adik sekalian bertemu dengan teman sebaya pada umumnya. Pasti sudah melakukan hal ini. Berikut adalah contoh dari pernyataan di dalam tahapan ini. Misalnya, adik-adik mempunyai hobi membaca, baru adik-adik membicarakan hobi tersebut kepada teman baru adik-adik. Contohnya, hobi saya membaca tetap dan pergi mengunjungi tempat yang baru. Contohnya lagi, film favorit saya adalah serial televisi Doraemon. Nah, bisa adik-adik cermati. Contoh-contoh di atas adalah contoh adik-adik berbagi informasi tentang diri adik-adik sendiri. Ciri-ciri tahapan ini adalah adik-adik bisa melakukan tanpa banyak berpikir karena memang datanya sudah ada pada adik-adik sendiri. Tinggal adik-adik sendiri dapat mengungkapkannya saja. Pada tahapan ini juga hampir tidak ada resiko ketika adik-adik mengekspresikan diri adik-adik masing-masing ya. 2. Berbagi opini atau pendapat. Tingkatan berikut adalah ketika adik-adik mulai bisa berbagi opini atau pendapat adik-adik kepada teman sebayanya. Contohnya, menurut saya, sistem pendidikan di sekolah ini perlu dirombak karena pendidikan di sekolah ini sudah tidak jelas. Yang contoh kedua, bagi saya peserta nomor 3 tadi seharusnya layak menjadi juara karena dia lari sangat cepat. Contoh-contoh di atas adalah situasi di mana adik-adik membagikan opini, pandangan, dan pendapat adik-adik sekalian. Dalam melakukannya, tentu adik-adik lebih membutuhkan proses berpikir dan menganalisa. Resiko mengekspresikan diri juga bisa mulai tumbuh atau timbul, terlebih jika ternyata lawan bicara tidak sependapat dengan adik-adik sekalian sampaikan. Ketiga, berbagi perasaan. Inilah tahapan di mana adik-adik bisa berbagi apa yang adik-adik rasakan, hubungannya dengan feeling atau emosi. Inilah tahapan di mana sebenarnya bisa disebut adik-adik menjadi vulnerable. Berikut adalah contohnya. Contoh yang pertama, saya sebenarnya kecewa ketika akhirnya jadi terpilih yang laga. Yang contoh kedua, saya sering merasa cemburu ketika melihat adik saya
yang masih kecil. Contoh-contoh di atas semua. Apa sih manfaat dari membangun hubungan relasi dengan teman sebaya? Pertama, dengan hubungan yang benar, banyak keinginan adik-adik bisa terwujud. Ya, tentu saja manusia adalah makhluk sosial yang ingin sukses dan terjamin secara finansial. Jika adik-adik membangun hubungan dengan orang-orang yang tepat sejak awal, adik-adik dapat menjadi mudah mencapai tujuan adik-adik. Artinya, orang ini memiliki sesuatu untuk membantu adik-adik menjadi sukses. Misalnya, adik-adik mempunyai teman yang pintar atau aktif. Adik-adik dapat bisa memanfaatkan relasinya untuk dapat mengerjakan tugas bersama dan teman pergaulan adik-adik di situ-situ saja, tetapi pasti akan bertambah karena teman adik-adik tersebut aktif. Itulah manfaatnya mempunyai teman. Ini adalah contoh kecil dari manfaat yang bisa didapat dari suatu hubungan adik-adik jalani. 2. Hubungan bisa membebaskan adik-adik dari masalah. Percaya atau tidak, jika adik-adik memiliki hubungan dekat dengan seseorang, adik-adik bisa terbebas dari masalah tugas. Mengingat hubungan baik dengan teman sebaya itu kemungkinan besar akan membantu adik-adik dengan senang hati, atau saat adik-adik membutuhkan bantuan. Adik-adik bisa mendapatkan informasi tentang cara mengerjakan tugas tersebut. 3. Hubungan yang baik dengan teman sebaya akan membantu di masa depan. Berteman bukan hanya tentang bertemu orang baru. Adik-adik tidak akan pernah tahu nasib masa depan seseorang. Jika adik-adik berteman dengan orang yang cerdas dan tidak nakal, pasti adik-adik juga ikut cerdas karena lingkunganlah yang membawa adik-adik untuk menuju masa depan yang cemerlang. Tinggallah adik-adik yang memilih dan menentukan bagaimana adik-adik berteman dan dengan siapa adik-adik berteman. Jadi, teman adik-adik yang dulunya diremehkan karena keadaan keuangan, kini telah menjadi orang yang sukses secara finansial. Oleh karena itu, menjaga pertemanan sangat penting, karena adik-adik tidak pernah tahu kapan kamu membutuhkan bantuan temanmu. 4. Hubungan bisa membuat pekerjaan berjalan lancar. Karena kerja sama tim atau kerja sama dengan teman sebaya merupakan faktor penting dalam dunia kerja. Tidak dapat dipungkiri, banyak hubungan antara adik-adik dengan teman sebaya akan mempengaruhi pekerjaan dalam mengerjakan tugas. Karena berjalan dengan baik bergantung pada apakah hubungan antara adik-adik dengan teman sebaya dapat menjadi kuat. Fakta menunjukkan bahwa meskipun adik-adik sendiri, setelah adik-adik berpartisipasi dalam kerjaan tugas, biasanya adik-adik akan menemukan kendala dalam mengerjakan tugas. Karena itu, maka adik-adik mempunyai visi lebih baik dan lebih mampu. Sebenarnya adik-adik tidak dapat hidup tanpa orang lain. 5. Hubungan interpersonal yang dapat membantu adik-adik memahami sepenuhnya sifat setiap orang. Ini penting untuk dipahami karena tidak semua orang toleran dan bijaksana. Ada juga banyak teman sebaya yang cuek dan sombong. Namun itu tidak berarti adik-adik harus menghindari teman-teman seperti itu. Karena teman-teman seperti itu mungkin dianggap berbahaya, padahal di luar dugaan hal tersebut justru bisa menguntungkan adik-adik dalam mengerjakan tugas sekolah. Pada dasarnya setiap orang manusia memiliki kepribadian yang berbeda-beda. Namun
Yang perlu adik-adik perhatikan di sini adalah bagaimana menghadapi sifat hubungan tersebut. Semakin banyak adik-adik berinteraksi dengan teman sebaya, semakin banyak pula pengalaman yang adik-adik miliki. Tentunya, adik-adik bisa belajar dan beradaptasi dengan berbagai karakteristik dari berbagai usia atau teman sebaya adik-adik sekalian. Sekian dari materi yang kakak sampaikan. Jika adik-adik ingin bertanya, coba raise hand atau angkat tangannya. Ya, adik-adik sudah mengerti ya dengan penjelasan yang kakak berikan tadi. Kakak akan memberikan tugas kelompok. Kakak akan membagi kelompok menjadi 3 kelompok setiap kelasnya. Untuk kelas ini, kakak akan membaginya menjadi 3 kelompok. Masing-masing kelompok akan mengerjakan materi atau topik yang tadi kakak bahas. Sebelum kakak menutup, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya adik-adik, terima kasih atas waktunya dan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kakak. Semoga ilmunya dapat bermanfaat bagi adik-adik sekalian ke depannya ya. Tetaplah menjalani hubungan dengan teman sebaya karena itu akan menguntungkan adik-adik sekalian. Saya akhiri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.